Halo Sobat Bahari, selamat siang. Bagaimana kabar Sobat Bahari semua di rumah? Semoga selalu sehat ya, terhindar dari segala virus dan penyakit dan tetap di rumah aja. Kembali lagi bersama saya Stefan dalam acara Facebook Live Yamaha Outboard Motor Indonesia. Nah, pada siang hari ini saya berada di bengkel rekanan PT Karya Bahari Abadi di Bali ya. Jadi bengkel ini adalah bengkel KM Emerin yang berada di Sanur Bali. Nah, kita akan coba visit dan juga kita akan ngobrol untuk melihat secara lebih dalam bengkel dari KME ini seperti apa sih. Terus juga nanti kita akan membahas mengenai jalur servisnya seperti apa dan juga penempatan spare partnya seperti apa dan juga nanti ada administrasinya seperti apa. Oke, tetap stay tune di live pada siang hari ini dan saya akan coba mengobrol kepada Pak Komang Ernawan selaku owner dan juga pemilik dari bengkel KM Emerin di Sanur Bali. Oke. Halo, selamat siang Pak Komang Ernawan. Bagaimana kabar Pak Komang? Pak Ernawan? Selamat siang, kabar saya baik Bapak Stefan. Bapak Stefan bagaimana kabar? Ya Pak, saya baik dan juga rekan-rekan saya baik juga Pak. Pak, pada siang hari ini kita lagi live ya Pak ya untuk Facebook Yamaha Outboard Motor Indonesia. Nah, di siang hari ini live ini judulnya Visit Bengkel Standar dari Yamaha Outboard Motor Pak. Dan kita akan ngobrol-ngobrol Pak seputar bengkel yang Bapak punya. Terus juga nanti kita akan keliling ya Pak di bengkel Bapak ini seperti apa sih bengkel yang dimiliki oleh Pak Ernawan. Nah, untuk pertama-tama Pak, bengkel ini sudah berdiri sejak kapan nih Pak? Bengkel KME Merin ini sudah berdiri sekitaran 4 tahun Pak. Oke, jadi bengkel KM Emerin ini yang dimiliki oleh Pak Ernawan ini sudah berdiri 4 tahun, berarti dari 2016. Pak, untuk bengkel ini apa saja sih Pak mesin-mesinnya yang biasa Bapak servis atau Bapak overhaul? Kalau untuk bengkel kami ini melayani servis semua unit mesin Yamaha ya, dari PK kecil sampai PK besar. Tetapi emang 75% atau 70% yang masuk itu emang PK besar untuk 4 tak mesin 250 PK. Oke, jadi memang hampir semua mesin ya yang biasa ditangani oleh bengkel Pak Ernawan, mulai dari PK kecil sampai PK besar, dan lebih banyak memang di PK besar yang sudah disebutkan tadi PK untuk 250, dan kebanyakan mungkin customernya adalah dari fastboot ya Pak ya di Bali ya. Betul Pak, betul. Oke, jadi memang customernya banyak fastboot yang berada di Bali. Nah, Pak, saya mau melihat nih Pak, di sebelah kiri ini ada etalase ya, kaca, lemari kaca, terus juga ada 2 trofi penghargaan Pak. Boleh kita lihat Pak untuk apa saja sih trofi yang Bapak dapatkan? Ya, boleh Pak. Nah, Sobat Bahari bisa dilihat di sini ada 1 trofi penghargaan yang didapatkan oleh Pak Komang Ernawan untuk KME Bali. Ya, Pak, bisa diceritakan ini trofi penghargaan untuk apa nih Pak? Trofi penghargaan ini diberikan oleh PT Karya Bahari Abadi di tahun 2019 yang diadakan dealer meeting di Bali, dealer meeting seluruh Indonesia. PT Karya Bahari Abadi yang di Bali mengundang kami untuk berpartisipasi menjadi narasumber di saat dealer meeting, memberikan motivasi kepada para dealer yang ada di Indonesia. Oke, jadi ini suatu penghargaan yang diberikan oleh PT Karya Bahari Abadi pada saat grand opening Bali Office pada tahun 2019, tepatnya tanggal 27 November. Seperti itu. Pak, terus ada satu lagi nih Pak, untuk achievementnya, terus juga untuk ada penghargaan tropinya Pak. Oke, bisa diambil dulu. Nah, ini penghargaan apa lagi nih Pak? Penghargaan ini kami dapatkan dari PT Karya Bahari Abadi Bali untuk top sales penjualan di tahun 2019. Kami mendapatkan penjualan terbaik untuk daerah Bali. Oke, jadi memang trofi ini disematkan kepada Pak Ernawan selaku pemilik bengkel KM Emerin Bali pada penjualan ya Pak ya, penjualan ya meraih terbaik ya
dari wilayah Bali. Seperti itu, sangat luar biasa ya Pak Hernawan ini mendapatkan 2 penghargaan. Oke Pak, boleh dikembalikan lagi. Oke Pak, kita agak mundur ke belakang nih Pak. Ini bisa dilihat ya Sobat Bahari, etalasenya yang dimiliki bengkel KME ini cukup lengkap untuk komponen-komponen dan juga dari spare partnya ya untuk etalasenya. Dan terus saya penasaran nih Pak, di belakang kita ini ada dari oil dispenser Pak ya. Nah, oil dispenser ini tujuan dari Pak Hernawan apa Pak untuk penjualannya Pak? Oil dispenser ini tujuan kami untuk melayani para nelayan ya yang khusus daerah Bali. Kenapa kami menjual memakai oil dispenser? Karena harganya lebih ekonomis daripada oli Yamalub 2 tak yang botolan. Nah, kebanyakan juga para nelayan di Bali datang ke toko kami, ke bengkel kami, langsung membawa jerigen merah yang didapatkan dari pembelian unit mesin PK kecil. Jadi jerigen merah itu yang sudah berisi bensin kami campurkan di sini sesuai standar dari campuran yang diberikan oleh Yamaha seperti itu. Oke, memang dari segi ekonomis ya, oil dispenser ini memang lebih ekonomis dan juga mempermudah pada saat customer ingin melaut ya. Jadi langsung membawa jerigennya aja dan langsung bisa diisi seperti itu. Oke, Pak. Terus di kanan saya ini ada mesin 20 PK ya Pak, 4 tak. Nah, bagaimana nih Pak keunggulan dari mesin 20 PK 4 tak ini menurut Pak Hernawan? Keunggulan mesin 20 PK 4 tak ini banyak sekali keunggulannya Pak Stephen ya. Yang pertama, kalau kita bandingin dengan mesin 15 PK pada umumnya, mesin 20 PK ini yang pertama keunggulannya irit bahan bakar. Yang kedua, tidak memakai oli campur. Yang ketiga, perawatannya gampang, mudah untuk servis segala macam. Dan yang terakhir, ada juga keunggulan yang lain seperti tidak berisi, emisi gas buangnya rendah. Dan keunggulan dari mesin ini yang lain yang sudah terbukti Yamaha mesin 20 PK 4 tak ini emang bandel dan handal. Oke ya, memang dari review dari Pak Hernawan itu memang mesin 20 PK 4 tak ini bandel, juga irit, terus juga emisi gas buang yang rendah ya, jadi tidak keluar asap dan juga memang cocok untuk perairan di Indonesia seperti itu. Pak, kita ke tengah di sini ya di bengkelnya Pak Hernawan ini Pak. Di sini, nah ini kebetulan juga lagi ada customer di sini Pak. Nah, kami ingin tahu Pak bagaimana jalur servis ya Pak dan fungsi dari meja ini Pak. Karena saya lihat langsung ada customer yang sedang ngobrol dengan salah satu teknisi ya. Dan ini seperti apa nih Pak, bisa dijelaskan? Ya, ini meja admin service ya. Kita sebut sebagai admin service, di mana jika ada customer yang datang membawa mesin ke kami, customer itu kami registrasi dulu, kami data, kami catat namanya, mesin tipe apa, keluhannya seperti apa, semua kita data awal di sini di admin service yang dicatat oleh atau didata oleh teknisi kami seperti itu. Oke, jadi mungkin kamera bisa sekali lagi shoot, bisa dilihat sekelilingnya untuk meja servis ini. Memang awal dari pertama kalinya ada customer itu adalah meregistrasi dan mencatat dari keluhan customer untuk mesinnya, ya. Dan di sana juga bisa pada saat teknisi melakukan pengorderan spare part atau juga bisa memberikan estimasi spare part berupa ROCS ya Pak ya? Betul. Di sini juga di admin service ini kita membuat pengajuan untuk perbaikan unit mesin konsumen, dan di admin service ini juga berfungsi sebagai jika ada konsumen yang membutuhkan spare part yang dimana konsumen tidak tahu kode karena itu spesifik. Jadi di admin service ini teknisi kami mencari kode dan setelah itu memberikan kode itu ke konsumen. Setelah itu dilakukan transaksi, Pak. Oke. Jadi seperti itu memang awalnya dari sini dulu ya Pak.
Terus juga setelah dari sini Pak Ernawan, terus kalau misalkan sudah accept dan sudah terregistrasi, mesin itu dibawa kemana Pak? Nah, jika ada konsumen yang membawa mesin sudah didata, sudah terregistrasi, jika sudah dilakukan tanya jawab, mesin dari customer kami bawakan ke belakang. Ada di bak belakang untuk uji coba pertama, standar SOP dari pengecekan mesin. Kami hidupkan dulu, ada di bak belakang, Pak. Oke, oh jadi di belakang nanti kita akan melihatnya Sobat Bahari. Di belakang itu berarti ada tes tanknya ya Pak ya, benar ya? Betul, ada tes tank, Pak, di belakang. Oke, jadi sekarang kita bisa lihat Sobat Bahari, kita ke belakang untuk melihat tes tanknya yang dimiliki oleh Pak Ernawan. Nah, Sobat Bahari udah bisa melihat ya tes tank yang berada di bengkel KME ini. Pak, untuk tes tanknya ini luasannya dan muat berapa mesin nih Pak kalau boleh tahu Pak? Kalau tes tank kami ukurannya kurang lebih lebar 1 meter, panjang 2 meter, kedalaman 2 meter. Tes tank kami ini muat untuk PK besar seperti mesin 250 itu muat 3 unit mesin. Dan jika untuk PK kecil bisa muat kisaran 4 sampai 5 mesin yang kecil, Pak. Oke, jadi memang cukup luas ya, Sobat Bahari bisa melihat untuk PK besar itu 250 PK bisa dilihat itu muat untuk 3 mesin dan untuk PK kecil itu bisa muat sampai 4 dan 5 mesin seperti itu. Pak, untuk pengangkutannya Pak kalau misalnya kita dari depan tadi ke belakang gini menggunakan apa nih Pak? Kalau pengangkutan untuk uji coba mesin di tes tank kami menggunakan crane manual. Crane yang kami desain seperti ini, kami pakai crane, kita masukkan ke tes tank. Jadi lebih gampang, lebih aman bagi teknisi kami. Oke, jadi memang Pak Ernawan juga memerhatikan dari safety-nya ya atau keselamatannya, tetap menggunakan crane pada saat menurunkan mesin dari depan menuju ke tes tank. Begitu pula nanti dari tes tank juga pada saat pembongkaran atau pemasangan yang akan dilakukan oleh teknisi-teknisi yang ada di tempat Pak Ernawan itu juga menggunakan crane ya Pak ya? Betul Pak, betul. Nah, jadi tetap terjaga untuk keselamatan kerjanya. Pak, kalau misalkan tadi ada customer menaruh mesinnya di sini Pak untuk pengetesan, apakah atau bagaimana cara Bapak mengetahui mesin tersebut terjadi kendala atau terjadi problem error Pak? Ya, kita coba tes dengan menyambungkan seperti ada panel tachometer, kita hidupkan dan jika ada permasalahan atau troubleshooting nanti bakalan kelihatan di tachometer itu Pak. Oke, kita bisa menghidupkan alat tersebut Pak? Oke, apakah kita bisa menyalakan mesinnya Pak? Bisa, mari kita hidupkan. Nah, ini apa nih Pak artinya Pak? Di dalam tachometer terdapat tulisan check engine Pak. Kalau ada tulisan check engine seperti ini, artinya mesin itu ada problem permasalahan. Apakah itu permasalahannya di sensor atau apa? Nanti kita bisa langsung mengetahuinya dengan cara mereset atau mencari trouble code yang ada di tachometer Pak. Oke. Boleh sekali lagi kamera bisa dilihat Pak gimana cara mereset atau men-set dari kode error sepertinya Pak. Oke, bisa dilihat ya Sobat Bahari, di situ terdapat kode 28. Jadi memang kita bisa melihat pada saat pengetesan mesin ya, itu bisa dilihat di tachometernya itu terdapat problem code atau check engine yang menandakan mesin di belakang saya ini di tes tank ini mengalami problem atau kerusakan seperti itu. Pak, tadi kita sudah lihat mesin, terus ini di sebelah kanan ini Pak ada seperti mesin press dan juga ada rak
untuk tools-tools nih Pak, ya untuk peralatan. Ini bisa dijelaskan Pak seperti apa? Ya, ini ada mesin press kita sering gunakan untuk pemasangan karet propeller atau bushing propeller, Pak. Dan juga kita sering pakai untuk pemasangan bearing atau housing bearing yang ada di lower unit, dan juga kita pergunakan untuk pemasangan crankshaft untuk mesin 2 tak. Oke, memang itu digunakan untuk pemasangan atau mungkin pelepasan juga dari komponen-komponen mesin yang sulit dilepaskan seperti itu. Terus juga ini ada rak nih Pak, rak buat apa ya Pak, rak besi seperti ini Pak? Rak ini kita pergunakan untuk penempatan alat-alat measurement ya, alat-alat pengukuran untuk pengukuran komponen mesin yang kita bongkar untuk kita ketahui ada permasalahan atau tidak, masih standar atau tidak, udah haus atau tidak. Ini semua alat-alat measurement seperti dial gauge, seperti micrometer, seperti avometer, jangka sorong, semua kita taruh di sini, Pak. Oke. Wah, sangat inspiratif banget ya di sini dari rak-rak besi ini yang mungkin dibuat sendiri Pak ya? Ya, kita buat-buat sendiri. Dipergunakan, dibuat sendiri untuk menaruh tools-tools measurement atau tools-tools yang dipergunakan untuk pengukuran-pengukuran dalam komponen mesin. Oke, Pak, terus di sebelah kiri ini ada engine chart, ada power unit chart, terus juga ada bottom cooling, terus juga ada teknisi nih Pak. Teknisinya Pak Ernawan sedang membongkar apa sih nih Pak kalau boleh tahu Pak? Ya, teknisi saya ini namanya Pak Kadek. Dia lagi membongkar mesin 250 yang standar 1000 jam itu wajib kita cek, wajib kita servis atau overhaul. Sekarang dia lagi melakukan pembongkaran, Pak. Oke, jadi lagi ada aktivitas pembongkaran yang dilakukan oleh teknisi dari Pak Ernawan. Terus juga di sana terlihat ada tools, ya tools-tools yang dipergunakan untuk menunjang proses dari servis maupun overhaul seperti itu. Terus juga Pak, kita agak mundur sedikit ke belakang. Terus ini juga ada 2 meja Pak ya, yang dipergunakan untuk bongkar pasang power unit ya Pak ya. Ini lebih ke power unit ya di sini ya. Betul, ini area khusus meja ini khusus pengerjaan power unit ya. Entah itu pembongkaran power unit atau pemasangan power unit. Ini ada 2 meja, yang satu untuk khusus PK kecil yang bisa kita geser kemana-mana, yang meja yang besar khusus emang kita rancang untuk pengerjaan di PK besar seperti itu Pak. Oke, memang ada 2 meja kerja untuk power unit PK besar dan juga power unit PK kecil. Terus juga di sana saya lihat ada job board atau papan yang bisa kita lihat nama customernya, tipe mesinnya, tanggal masuknya kapan dan juga tanggal keluarnya Pak ya, untuk mengingat dari pada saat proses pembongkaran, benar ya Pak ya? Benar Pak, betul. Sebagai data kami untuk pengingat mesin dari customer itu tanggal berapa masuk, apabila sudah keluar tanggal berapa keluar, jadi semua terdata Pak. Oke, jadi sangat lengkap sekali ya pada saat pembongkaran kita mengetahui mesin apa yang sedang kita bongkar dan siapa nama customernya seperti itu. Pak, kita agak maju ke depan ya Sobat Bahari. Di sini saya melihat ada rak lagi nih Pak yang berisi bin ya, komponen-komponen. Ini komponen apa ya Pak ya? Ya, ini rak bin ini kita pergunakan untuk penempatan komponen-komponen mesin yang masuk ke bengkel kami yang sudah dibongkar untuk mengetahui permasalahan mesin. Komponen-komponen itu kita taruh di bin-bin ini biar kelihatan rapi, tidak berantakan. Jadi semua barang-barang konsumen, komponen-komponen mesin konsumen jadi aman di sini. Oke, jadi memang rak ini dipergunakan untuk barang-barang komponen ya pada saat pembongkaran power unit, itu komponen-komponen diletakkan di rak ini yang berisi bin ya, agar rapi, tidak tercecer di lantai seperti itu. Pak, untuk sebelah kanan ini saya melihat adanya lower unit Pak. Nah, ini difungsikan area ini buat apa ya Pak? Ya, ini area khusus pengerjaan lower unit Pak ya. Kita mengikuti stand yang ada di Karyabari Abadi, kita membuat stand khusus untuk pengerjaan atau overhaul lower unit semua PK. Semua kita lakukan di sini. Jadi
Special service tool juga kita taruh di sini untuk mempermudah pengerjaan. Oke, jadi Sobat Baru bisa melihat ya, di sini ada stand lower unit, terus juga ada assembly chart, terus juga ada tools atau peralatan yang digunakan untuk pembongkaran atau pemasangan lower unit, dan juga ada meja gerinda serta meja ragum yang dipergunakan untuk menunjang pada saat proses pembongkaran atau pemasangan dari lower unit. Oke, jadi memang ada area lower unit sendiri dan juga ada area power unit sendiri seperti itu. Nah, kalau misalkan sudah selesai nih Pak, power unit maupun lower unit, kira-kira diletakkan di mana Pak untuk mesinnya dan juga lower unit ya Pak? Ya, jika ada servis lower unit atau overhaul lower unit, jika sudah selesai dilakukan pengerjaan di stand lower unit ini, kita letakkan di sebelah kiri Pak, khusus untuk lower unit. Nah, jadi untuk power unit, jika PK kecil kita taruh di sebelah kanannya Pak, khusus untuk PK kecil yang sudah selesai dilakukan servis atau overhaul. Nah, jika untuk PK besar seperti 250 yang sudah selesai dikerjakan, diservis dan hanya perlu diambil oleh konsumen atau nunggu waktu untuk pemasangan, kita taruh di sebelah kanan khusus untuk PK besar. Oke, jadi Sobat Baru sudah melihat ya untuk lower unit yang sudah selesai, PK besar yang sudah selesai, terus juga dari mesin ya, mesin 2 tak atau PK-PK kecil yang sudah selesai, penempatannya berbeda-beda, jadi lebih tertata rapi dan juga tidak berantakan di lantai seperti itu. Pak, tadi kita sudah melihat nih Pak untuk penempatan-penempatan mesin-mesin yang sudah selesai. Nah, sekarang saya penasaran Pak, itu ada satu ruangan berwarna biru di tempatnya Pak Hernawan. Itu ruangan apa ya Pak? Ya, itu ruangan spare part kami untuk penyimpanan spare part Yamaha yang untuk kebutuhan teknisi kami atau kami jual ke para konsumen atau customer, seperti spare part fast moving, kebutuhan overhaul, itu semua kami simpan di dalam ruangan itu Pak. Oke, boleh kita masuk dan melihatnya Pak? Boleh Pak, silakan Pak, kita lihat. Oke, kamera bisa maju untuk melihat dari ruangan spare part pada bengkel KME ini. Terdapat rak-rak di sini dan juga terdapat banyak spare part dan juga Yamalup serta komponen-komponen lain. Saya mau nanya nih Pak, dari mana nih Bapak mempunyai ide seperti ini, menata sangat rapih dan juga mungkin memiliki sistem tersendiri ya Pak ya? Ya, betul sekali Bapak. Saya melihat sistem seperti ini karena saya melihat dari PT Karya Bahari Abadi, saya melihat spare partnya tertata rapi, tersistem, terkomputerisasi. Jadi jika ada kebutuhan spare part, kami tidak perlu secara manual untuk pengecekan ke dalam ruangan, hanya by komputer karena ini sudah stok inventory, stok opnam, semua sudah terdata dari komputer. Jadi untuk pengecekan jumlah atau kebutuhan lokasi, kami hanya perlu pengecekan lewat komputer. Jadi cara pengambilannya gampang sekali Pak. Oke, jadi ya bisa dengar ya tadi ya Sobat Bahari semua yang ada di rumah, memang dari Pak Hernawan ini bisa dilihat untuk bengkel yang tidak terlalu besar seperti ini, namun penempatan spare partnya sangat rapih dan juga sangat baik. Dan juga pada saat stok opnam juga tidak terlalu kesusahan untuk penataan atau jumlah pengambilan dari spare part atau jumlah spare part yang datang seperti itu. Oke, Pak Hernawan, kita bisa kembali lagi. Nah, ini juga kita sudah tadi melihat ya sekeliling dari depan sampai ke test tank dan juga kita bisa melihat ruangan spare part ya yang ditata sangat rapih oleh Pak Hernawan. Pak, sama satu lagi Pak, saya penasaran nih sama satu ruangan yang ada di depan ya. Tadi Sobat Baru juga sempat melihat ya, ada satu ruangan yang ada di depan. Itu mungkin ruangan Pak Hernawan. Nah, kita bisa masuk Pak untuk melihat ruangan tersebut Pak? Boleh, itu ruangan office kami ya, office kami yang kecil tapi cukup memadai ya untuk admin finance, untuk admin operasional dan
untuk tempat konsultasi jika ada konsumen kami yang datang untuk konsultasi tentang unit mesin, semua kita lakukan di dalam ruangan itu, termasuk transaksi, semuanya ada di ruangan itu. Mari kita lihat Pak bersama-sama. Oke, jadi kita bisa melihat ya, Sobat Bahari semua yang ada di rumah, kita akan melihat ruangan dari Pak Ernawan ya untuk tempat konsultasi, untuk tempat transaksi pembayaran. Kita bisa melihat. Oke, silakan dilihat Sobat Bahari. Nah, kebetulan ini ada customer yang tadi apa ya, yang sedang konsultasi dengan teknisi dan juga sekarang sedang melakukan transaksi pembayaran untuk unitnya ya Pak ya. Betul Pak, tadi dari konsumen ini konsultasi dengan teknisi, dia mencari kode spare part atau unit mesinnya, sekarang dilakukan transaksi di ruangan ini dengan admin kami Pak. Oke, memang ini ada ruangan ya tidak terlalu besar. Di sini juga ada mungkin mejanya Pak Ernawan, terus juga di sini ada meja admin dari meja admin finance, terus juga ada meja admin operasional. Itu sebagai penunjang pada saat pengoperasionalan atau servis di bengkel KME Marine ini, seperti itu. Oke Pak, kita bisa kembali keluar. Kita sudah melihat dari ruangan Pak Ernawan ini. Oke, jadi memang bisa dilihat ya tadi Sobat Bahari mulai dari depan sampai belakang, bahkan sampai office-nya Pak Ernawan kita bisa melihat ya secara detail apa aja yang ada di sana, terus juga penempatan-penempatannya seperti apa, jalurnya juga seperti apa. Jadi mudah-mudahan bisa menjadikan inspirasi ya bagi Sobat Bahari semua di rumah yang mempunyai bengkel ya, terutama itu bisa melakukan penempatan-penempatan atau jalurnya seperti pada bengkel Pak Ernawan ini. Pak, ada tidak saran yang bisa Bapak berikan kepada Sobat Bahari semua yang ada di rumah pada saat harus menggunakan produk asli dari Yamaha, mulai dari spare part asli dan juga Yamalup? Bagaimana sarannya Pak? Kalau saran saya buat Sobat Bahari di seluruh Indonesia, saya sarankan selalu memakai spare part asli dari Yamaha untuk mesin dari konsumen seluruh Indonesia yang pemakai Yamaha Pak, untuk biar bertahan lama. Kalau memakai barang imitasi nanti mesin dari konsumen itu bakalan tidak bertahan lama Pak, dan saya sarankan untuk memakai oli Yamalup untuk menjaga ketahanan dari mesin customer kita. Oke, jadi itu ya saran dari Pak Ernawan selaku pemilik bengkel KME Marine Bali untuk selalu menggunakan spare part asli Yamaha dan juga oli Yamalup. Kalau misalkan tidak menggunakan yang asli, dampaknya akan seperti apa Pak? Mesin konsumen kita bakalan cepat rusak Pak, karena dia tidak original spare partnya. Oke, jadi mesin Sobat Bahari kalau tidak menggunakan yang spare part asli Yamaha akan cepat rusak. Seperti itu saran dari Pak Ernawan. Pak, mau tanya tutupnya atau jam bukanya di bengkel Bapak ini jam berapa dan hari apa Pak? Bengkel kami bukanya dari hari Senin sampai hari Sabtu Pak. Bukanya dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Oke. Jadi ya untuk Sobat Bahari yang berada di area Bali atau area daerah Sanur, itu boleh silahkan mampir jika ada yang ingin membeli spare part, membeli Yamalup dan juga ingin servis mesinnya, silahkan bisa mampir ke bengkel KME Marine di daerah Sanur, seperti itu. Oke, jadi nanti bisa ketemu langsung dengan Pak Ernawan. Oke, mungkin terima kasih Pak Ernawan untuk waktunya. Kita bisa ngobrol-ngobrol ya di sini melihat bengkel dari Pak Ernawan, terus juga mungkin sebagai inspiratif atau inspirasi bagi seluruh Sobat Bahari yang ada di rumah, seperti itu. Jika ada pertanyaan atau saran, boleh silahkan kirim aja direct message ke Yamaha Outbound Motor Indonesia Facebook kami, atau juga follow Instagram kami di yamaha_marine.id, dan juga tonton serta subscribe serta like YouTube kami di PT Karya Bahari Abadi Yamaha Marine Indonesia. Semoga tayangan pada siang hari ini bermanfaat bagi Sobat Bahari semua di rumah. Oke,
Pak, boleh kita kumpulkan tim dari Pak Ernawan? Oke, sekali lagi terima kasih Sobat Bahari yang sudah menonton untuk live Facebook pada siang hari ini. Tetap jaga kesehatannya, tetap di rumah aja karena pandemi COVID-19 ini masih berlangsung. Saya Stefan dan dari timnya Pak Ernawan, kami mohon undur diri pada siang hari ini. Salam senyum Bahari, senyum Indonesia. Selamat siang.